Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ketang Legrand Rivaldo dengan NIM 2005 1103 saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang survei hidrografi yang mana terdapat survei batimetri dalamnya, dan pola arus perairan dan pemodelan batimetri. Baik, saya akan masuk ke materi. Silahkan disimak sebagai berikut. Oke, pertama survei hidrografi yang mana terdapat survei batimetri di dalamnya. 1. Ruang lingkup. Standar ini menetapkan ketentuan dan prosedur survei hidrografi dan survei batimetri menggunakan single beam echo sounder yang meliputi ketentuan prosedur pelaksanaan survei hidrografi dan survei batimetri, pengelolaan data, penyimpanan dan penyajian data dan pelaporan hasil survei hidrografi. 2. Acuan. Terdapat 4 acuan, yaitu IHO Standard for Hydrographic Survey 4th Edition Special Published nomor 44/1998, 2 IHO Standard for Hydrographic Survey 5th Edition Special Publication nomor 32/1994, 3 ISO 6709 Latitude Longitude 1983, 4 SNI nomor 1967-24/2002 yang kontrol horizontal. 3. Istilah dan definisi. 1. Perumgema adalah peralatan yang digunakan untuk menentukan kedalaman air dengan cara mengukur interval waktu antara pemancaran gelombang suara dengan penerimaan pantulannya. Gema dari dasar air. 2. Single beam echo sounder adalah alat untuk mengukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. 3. Batimetri adalah metode atau teknik penentuan kedalaman laut atau profil dasar laut dari hasil analisa data kedalaman. 4. Tidal chart adalah peta yang menggambarkan garis yang menghubungkan titik air tinggi atau high water jadi pada waktu yang sama. 5. Datum vertikal adalah permukaan ekipotensial yang mendekati kedudukan permukaan air laut serta geoid yang digunakan sebagai bidang acuan dalam penentuan posisi vertikal. 6. Datum geodesi nasional 1995 DGN 95, yaitu sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di atas. Yang ketujuh, garis pantai. Garis pantai adalah muka dari pantai yang mengarah langsung ke laut. 8. Haluan atau heading adalah arah kemana sumbu panjang kapal menuju, biasanya disebut dalam derajat dari utara, sejati geografis magnetik atau kompas. Hidrografi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang deskripsi serta pengukuran kemampuan fisik laut, danau, sungai, dan kaitannya dengan wilayah pantai. 10. Heave adalah gerakan naik turunnya kapal yang disebabkan oleh gaya pengaruh air laut. 11. Survei investigasi adalah bagian dari survei hidrografi pada daerah yang membahayakan pelayaran untuk menemukan kedangkalan, bangkai kapal, atau halangan lain agar dapat dipetakan. 12. International Hydrographic Organization atau IHO adalah badan internasional yang mengordinasikan kegiatan-kegiatan kehidrografian dari kantor hidrografi nasional yang memperoleh standar dan menyiapkan sarana dalam bidang-bidang survei hidrografi, publikasi dan produksi peta laut atau nautical charts. 13. Kecepatan suara. Sound waves adalah cepat rambat gelombang suara melalui media tertentu dalam waktu tertentu. 14. Jalur perum adalah garis yang menggambarkan alur kegiatan kapal dalam pemeruman. 15. Jalur utama adalah lajur perum yang digunakan sebagai alur utama dalam pemeruman. 16. Lajur silang adalah lajur perum yang berfungsi sebagai alur cek silang dalam validasi data perum. 17. Low water LLW atau LLAW, air rendah terendah adalah kedudukan permukaan air laut pada saat rendah atau pada saat terendah. 18. Lowest astronomical tide adalah kedudukan permukaan laut terendah yang ditentukan oleh pengamatan pasang surut secara kontinu selama 1 tahun
untuk dapat memperkirakan secara cukup andai pasut terendah bagi satu periode 19 tahun, suatu periode pasut astronomis yang mengacu adanya pengaruh matahari dan bulan. 19. Muka surutan. Charge datum adalah suatu permukaan yang ditentukan dan menjadi bidang referensi bagi semua pengukuran kedalaman air yang ada pada air. 20. Muka laut rata main sea level adalah tinggi rata-rata permukaan laut pada suatu stasiun pasut yang diperoleh dari pengamatan pasut minimal selama 1 bulan. 21. Pasang surut atau pasut adalah naik turunnya permukaan laut secara teratur, terutama disebabkan karena gaya tarik menarik bulan dan matahari terhadap massa air laut. 22. Pemeruman atau sounding adalah kegiatan untuk menentukan kedalaman permukaan dasar laut atau benda-benda di atasnya terhadap permukaan laut. 23. Precision dilution of position adalah suatu kondisi konfigurasi satelit GPS yang memberikan gambaran tingkat ketelitian dalam penentuan posisi. 24. Pitch adalah gerakan kapal ke arah depan mengangguk berpusat di titik tengah kapal. 25. Roll adalah gerakan kapal ke arah sisi-sisinya, bisa juga ke arah lambung kapal atau pada sumbu yang memanjang. 26. Real-time kinematic differential global positioning system atau RTK DGPS adalah sistem atau metode penentuan posisi secara teliti dengan memberikan koreksi pada saat pengukuran dari stasiun referensi. 27. Setting routes transducer adalah pemasangan setting transducer pada badan kapal agar alat-alat bekerja dengan optimal. 28. Statement adalah sifat warna apung di mana posisi badannya lebih tenggelam pada saat sedang berhenti dibandingkan dengan pada saat berjalan. 29. Side scan sonar adalah alat untuk mendapatkan gambaran permukaan dasar perairan dengan menggunakan gelombang bunyi. 30. Squat adalah keadaan buritan dan atau haluan kapal lebih tenggelam pada saat berjalan disesuaikan. 31. Benchmark. Benchmark adalah pilar yang dibuat sebagai tanda bahwa sebuah titik tetap di darat merupakan titik kontrol. 32. Titik kontrol. Titik kontrol sendiri adalah titik kontrol elevasi yang tingginya diketahui terhadap suatu titik referensi yang digunakan untuk pengamatan pasut referensi atau sebagai titik referensi untuk pengukuran sifat datar. 33. Titik kontrol horizontal adalah titik kontrol yang koordinatnya dinyatakan dalam sistem koordinat yang dalam bentuk horizontal yang sifatnya 2 dimensi. 34. Tidal time adalah waktu pada saat muka air mencapai ketinggian tertentu. 35. Tidal height adalah tinggi muka air laut pada waktu tertentu. 36. Titik perum. Titik ini adalah titik yang menyatakan posisi perekaman data kedalaman dilakukan. Perekaman data kedalaman yang dilakukan maksud saya. 4. Klasifikasi survei. 1. Orde khusus. Orde khusus survei hidrografi mendekati standar ketelitian survei engineering rekayasa dan digunakan secara terbatas di daerah-daerah kritis di mana kedalaman di bawah lunas sangat minim dan di mana karakteristik dasar airnya berpotensi membahayakan kapal. Selanjutnya ada
kedua Orde 1. Orde 1 adalah survei hidrografi yang diperuntukkan bagi pelabuhan-pelabuhan, alur pendekat atau dekat haluan yang dianjurkan oleh navigasi dan daerah pantai dengan lalu lintas komersial yang padat, di mana kedalaman di bawah lunas cukup memadai dan lautnya tidak begitu membahayakan kapal. Misalnya, survei Orde 1 berlaku terbatas di daerah dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Selanjutnya yang ketiga ada Orde 2. Orde 2 adalah survei hidrografi yang diperuntukkan di daerah dengan kedalaman kurang dari 200 meter yang tidak termasuk dalam orde khusus maupun orde 1, dan di mana gambaran batimetrinya secara umum sudah mencukupi untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat rintangan di dasar laut yang akan membahayakan tipe kapal yang lewat atau bekerja atau beroperasi di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya yang keempat ada Orde 3. Orde 3 adalah survei hidrografi yang diperuntukkan untuk semua area yang tidak tercakup dalam orde khusus Orde 1 dan Orde 2 pada kedalaman lebih besar dari 200 meter. Ini kedalamannya tentu lebih besar dari orde-orde yang sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah ketentuan survei. Yang pertama ada ketelitian. Ketelitian di sini dari semua pekerjaan penentuan posisi maupun pekerjaan pemeruman selama survei dihitung dengan menggunakan metode statistik tertentu pada tingkat kepercayaan 95% untuk dikaji dan dilaporkan nanti pada akhir dari survei tersebut. Yang kedua ada datum horizontal. Datum horizontal di sini harus menggunakan datum geodesi nasional tahun 1995 dalam kurung GGN 95. Yang ketiga ada datum vertikal titik perum atau sounding datum. Penentuan datum vertikal mengacu pada muka sorotan atau surutan yang ditentukan melalui pengamatan pasut pada stasiun permanen atau temporal yang dilakukan minimal selama 29 hari. Ini datum ditetapkan dari nilai hitungan lowest low water atau LLW pada stasiun-stasiun pasang surut tersebut. Yang keempat ada penentuan posisi. Penentuan posisi dilakukan untuk semua titik perum, alat bantu navigasi, serta kenampakan yang diperlukan atau yang direkomendasikan dalam survei hidrografi dengan ketelitian sesuai dari ordenya. Ketentuan ketelitian pengukuran ini sangat diperlukan. Yang kelima, ada kontrol horizontal. Kontrol horizontal ini diperlukan agar sistem koordinat hasil pengukuran atau penentuan posisi terkait dalam sistem koordinat nasional maka harus sekali dibuat titik-titik kontrol dan diikatkan pada sistem kerangka horizontal nasional. Dalam hal ini perlu diikatkan pada sistem kerangka horizontal nasional juga. Yang keenam ada titik perum. Titik perum ini adalah ketelitian posisi tetap perum pada survei dengan menggunakan single beam echo sounder, yaitu adalah ketelitian posisi transducer. 7 ada sarana navigasi dan objek-objek penting. Posisi alat bantu navigasi tetap, sarana navigasi apung, garis pantai, dan fitur topografis yang penting harus juga diikatkan dalam kerangka kontrol horizontal yang telah dibuat sesuai dengan datum DGN 95. Yang kedelapan ada pemeruman. Pemeruman dengan menggunakan single beam echo sounder. Sebelum pelaksanaan pemeruman ini harus dibuat rencana jalur utama dan lajur silang, maksud saya menentukan dari kondisi juga umum
topografi dasar lautnya. Koreksi pasang surut dan pendeteksian ini, klasifikasi serta penentuan bahaya-bahaya di dasar laut merupakan suatu hal yang mendasar dalam tugas survei hidrografi dan survei batimetri dalam merencanakan kerapatan pemeruman, kondisi alam dasar laut dan persyaratan dari penggunaan harus diperhitungkan juga. Lalu dengan maksud untuk menjamin kecukupan dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, lajur perum utama tersedapat mungkin harus sekali tegak lurus sesuai dari garis pantai dengan interval maksimum 1 cm pada skala survei. Yang kesembilan, ada pengamatan pasang surut atau pasut. Pengamatan pasang surut ini pada kegiatan survei hidrografi bertujuan untuk menentukan bidang acuan, kedalaman muka air laut, rata-rata muka surutan, dan menentukan koreksi hasil pemeruman. Yang ke-10 ada pengambilan sampel dasar laut. Ini adalah pemilihan alat sampling harus bisa memenuhi juga tujuan dari pengambilan sampel, yaitu untuk mengetahui jenis material dasar laut di daerah survei pada perairan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Jarak antar titik pengambilan sampel adalah 10 kali interval antar jalur perum utama. Yang ke-11 ada pengukuran sifat fisik air laut. Pengukuran ini diperlukan untuk dilaksanakannya dengan tujuan untuk menentukan dan memastikan ada atau tidaknya perubahan sifat fisik tersebut pada media di mana gelombang bunyi dipancarkan, sehingga ada kemungkinan terjadi perubahan kecepatan gelombang bunyi selama penjalarannya, atau serta memberikan informasi tambahan mengenai parameter-parameter tersebut di daerah yang dilakukan survei. Pengukuran sifat fisik air laut juga meliputi pengukuran dari konduktivitas, pengukuran temperatur, pengukuran kecerahan, dan pengukuran tekanan. Yang ke-12 ada pengamatan arus. Pengamatan arus ini meliputi pengamatan kecepatan dan arah arus di daerah-daerah yang dilakukan survei seperti gerbang, pelabuhan, terusan, daerah-daerah yang sering digunakan untuk daerah-daerah serta pantai yang diperkirakan arusnya dapat membawa pengaruh pada navigasi permukaan. Selanjutnya yang ke-13 ada penggunaan side scan sonar. Seperti yang disebutkan di dalam orde khusus dari survei hidrografi, ini mendekati standar ketelitian survei engineering dan rekayasa dan digunakan secara terbatas di daerah-daerah kritis di mana kedalaman di bawah lunas sangat minim dan di mana karakteristik dasar airnya berpotensi sekali untuk membahayakan kapal. Hal ini memerlukan penggunaan side scan sonar dengan resolusi yang tinggi dengan jarak antar lajur perum yang rapat untuk mendapatkan hasil penelitian dasar laut 100%. Penggunaan scan side sonar ini diperlukan di daerah di mana benda-benda kecil dan adanya rintangan bahaya mungkin ditemukan. Yang ke-14 ada pemeruman laut. Dalam menggunakan single beam echo sounder ini bertujuan untuk komplikasi pemeruman laut adalah untuk memetakan bentuk-bentuk di dasar laut. Kepentingannya selain untuk ilmiah juga untuk pemetaan dan navigasi, sebagian besar dengan tujuan peta hidrografi dan batimetri menekankan pada bahaya-bahaya bagi pelayaran di laut. Yang keenam ada prosedur pelaksanaan survei hidrografi yang di dalamnya terdapat survei batimetri. Yang pertama kita butuh persiapan ya. Kegiatan persiapan yang dimaksudkan ini secara umum meliputi
persiapan administrasi, persiapan teknis dan persiapan teknis maksud saya, yang dimana dari pembentukan tim dengan pemberangkatannya menuju lokasi di mana kita akan melakukan survei. Yang kedua adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang kondisi daerah di mana kita akan melakukan survei dengan tujuan untuk menyempurnakan perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan-kegiatan ini adalah sebagai berikut, bertujuan untuk sebagai berikut: melakukan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan survei ke instansi terkait, lalu melakukan survei lokasi ke base camp, selanjutnya mencari kapal survei yang memadai, selanjutnya ada kegiatan orientasi lokasi titik kontrol yang sudah ada dan lokasi tempat untuk pembuatan titik kontrol yang telah direncanakan. Selanjutnya ada kegiatan orientasi lokasi rencana dari pembuatan stasiun pasut, stasiun arus, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga kegiatan untuk mencari informasi tentang ketersediaan sarana transportasi, lokasi-lokasi yang dapat disinggahi dan mendukung ketersediaan logistik, material, bahan, dan untuk melakukan survei tersebut. Yang ketiga ada survei utama. Survei utama di sini merupakan rangkaian kegiatan survei untuk keperluan pengambilan data untuk penelitian yang terdiri atas pengukuran posisi titik kontrol horizontal, pengamatan pasang surut, pemeruman, dan pengukuran garis pantai, pengukuran posisi sarana bantu navigasi objek, pengukuran garis nol kedalaman, pengukuran arus, penentuan sifat fisik air laut, selanjutnya pengambilan sampel sedimen dasar laut. Sudah. Yang keempat ada pengukuran titik kontrol horizontal. Metode pelaksanaan penggunaan kontrol horizontal ini mengikuti SNI nomor 196724 tahun 2022 tentang jaring kontrol horizontal. Yang kelima ada pengamatan pasang surut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan pasang surut sebelumnya dan sesudah pengamatan pasang surut adalah kita harus memperhatikan pemilihan lokasi dan jumlah stasiun pasut yang akan dipasang. Harus juga kita mempertimbangkan cakupan daerah survei yang mempunyai sifat pasut di sana. Selanjutnya ada pembuatan BM atau benchmark, pengikatan palem pasut ke BM dengan cara leveling. Selanjutnya pemasangan pelatan dan kalibrasi. Selanjutnya deskripsi stasiun pasut. Selanjutnya melakukan pencatatan dan analisa awal data pasut setiap hari. Selanjutnya ada kontrol terhadap stasiun-stasiun pengamatan pasang surut yang digunakan pada daerah survei, termasuk memonitor data-data pasang surut setiap stasiun dan pencatatan kejadian yang terjadi. Selanjutnya melakukan analisa terhadap data pasang surut setelah berakhirnya survei. Yang keenam, pemeruman. Kegiatan pelaksanaan pemeruman sebagai berikut adalah ada menyiapkan sarana dan instalasi peralatan yang akan digunakan dalam pemeruman. Selanjutnya ada melakukan percobaan pemeruman atau pemeruman trial atau sea trial untuk memastikan peralatan survei sudah siap atau ready digunakan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah melaksanakan pemeruman setelah semua peralatan dan sarana dinyatakan telah siap atau ready.
Selanjutnya adalah melakukan bar check sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pemeruman. Selanjutnya adalah membuat lembar kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari pemeruman di lapangan. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan garis nol kedalaman, dilakukan pemeruman secara terpisah pada saat air sedang pasang. Selanjutnya ada melakukan investigasi bila ditemukannya daerah kritis, yaitu daerah yang dapat membahayakan pelayaran seperti adanya karang-karang laut dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengisi formulir logbook. Oke, yang ketujuh adalah penentuan garis pantai. Penentuan garis pantai ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Adalah mengamati langsung dengan menyusuri garis pantai dengan metode terestris disesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan dan kondisi daerah yang akan kita survei. Yang selanjutnya adalah mengamati dan mencatat kenampakan alami yang ada yang penting saat melaksanakan pengukuran garis pantai. Ini di dalamnya termasuk bentuk pantai dan kedangkalan dan kedalaman pantai. Hal ini diperlukan sekali memang dalam proses pemeruman, terutama saat mendekati dengan garis pantai. Selanjutnya ada menggunakan kapal yang dapat mendekati garis pantai di daerah atau di area lokasi kita melakukan survei untuk memperoleh deskripsi yang nyata tentang sarana objek penting. Yang selanjutnya ada sebagai data penunjang penentuan garis pantai ini bisa kita manfaatkan citra satelit atau foto udara. Kita bisa memanfaatkan foto udara di mana tetap dilakukan koreksi baik terhadap foto udara maupun kondisinya secara langsung di daerah survei yang kita survei. Yang kedelapan adalah pengambilan sampel dasar laut, menyiapkan dan mengkalibrasi peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran sesuai dengan spesifikasi alat tersebut. Ini selanjutnya harus mengukur dan mencatat posisi-posisi pengamatan sifat fisik yang ada di permukaan laut. Yang kesembilan adalah pengamatan arus. Pengamatan arus harus menyiapkan dan mengkalibrasi peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran sesuai dengan spesifikasi alat tersebut. Selanjutnya, mengukur dan mencatat setiap posisi pengamatan arus. Kemudian kita harus melaksanakan pengamatan arus itu dengan ketelitian. Yang ke-10 adalah sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP dan objek-objek pentingnya. Ini ketentuannya pengukuran sarana bantu navigasi dan objek-objek pentingnya ini mengacu pada spesifikasi yang ada di lapangan dengan mengukur posisi, jenis sarana bantu navigasi, karakter, ketinggian, dan jarak tampak. Yang ketujuh adalah pengolahan data perum. Untuk mendapatkan data kedalaman yang akurat, maka kedalaman hasil ukuran harus dikoreksi dengan teliti dari kesalahan-kesalahan dari sumber kesalahan yang mungkin terjadi. Ini harus dikoreksi dengan teliti sekali. 8. Penyimpanan dan penyajian data. Yang pertama adalah penyimpanan data hasil survei. Penyimpanan data hasil survei direkam atau disimpan dalam bentuk analog maupun digital untuk kebutuhan dokumentasi dan untuk kebutuhan pelaporan. Setiap bentuk penyimpanan data harus disertai dengan deskripsi. Yang kedua ada penyajian data. Data survei disajikan dalam bentuk lembar analog dan digital dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Baik, selanjutnya ada B. Pola arus perairan. 1. Yang pertama metode survei. Metode survei untuk pengambilan data pola arus laut bisa
menggunakan metode float tracking yang merupakan metode Lagrangian, yaitu mengukur menggunakan benda apung ke laut, kemudian jaraknya diukur dan perpindahannya. Selanjutnya bisa juga menggunakan metode pengambilan data gelombang menggunakan metode wave yaitu adalah metode mengukur tinggi gelombang. Yang kedua ada visualisasi peta pola arus. Berikut adalah contoh peta pola arus yang saya ambil, yaitu pada peta pola arus Arlindo yang ada di Indonesia. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. C. Proses pembuatan atau pemodelan batimetri. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat peta batimetri. Yang pertama adalah langkah tutorial membuat peta batimetri. Proses membuat peta batimetri dari data SRTM+. Dalam tutorial ini file yang akan digunakan adalah SRTM30 dan akan diolah dengan menggunakan software Global Mapper dan Server. Berikut adalah proses pembuatan peta batimetri. Yang pertama, kita harus membuka file ATM ke dalam Global Mapper. Setelah dipanggil, maka tampilan di layar editing. Yang kedua, selanjutnya kita harus membuat kontur di daerah yang akan dibuat peta batimetrinya. Dalam tutorial ini akan dibuat peta batimetri untuk wilayah pantai Pangandaran, Kabupaten Jawa Barat. Selanjutnya masuk ke menu analisis. Selanjutnya generate contours from train grid. Tentukan interval kontur yang akan digunakan. Yang ketiga, kemudian pada kontur bronze, buat daerah yang akan dibuat konturnya dengan masuk ke draw box. Selanjutnya yang keempat adalah kita klik OK untuk memulai pembuatan konturnya. Yang kelima, selanjutnya kita klik save kontur dalam format server dengan cara masuk ke menu file, masuk ke klik export, lalu klik export vektor _leader format, dan lalu pilih server BLN. Yang keenam, dalam software server buat plot baru, kemudian masuk ke menu grid, lalu data, pilih ke kontur yang sebelumnya sudah dikonversi ke format BLN. Tentukan field X, Y, dan Z dari data tersebut, lalu tentukan metode grading yang akan digunakan. Sebagai contoh, gunakan saja metode grading. Yang ketujuh, selanjutnya kita klik OK, maka akan terbentuk file baru dengan extension grid. Panggil file tersebut dengan cara masuk ke menu map, lalu pilih new, pilih contour map. Yang kedelapan, sebelumnya mengatur terlebih dahulu ukuran kertas yang akan digunakan dengan cara masuk ke menu file, lalu pilih page setup, lalu atur tampilan peta pada bagian properties di setiap layer yang ada di object manager. Yang kesembilan adalah setelah sudah melakukan semuanya sesuai prosedur, maka peta batimetrinya sudah jadi. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.